Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihati wa li ahli al-aradina was samawati wa ansha'a habba wan nabat wa ataba li a'mali salihati wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadat wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil qadati amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaihid Diniyah, wa ammal munjiyat allati yajibu tahlilatul qalbi wal intisafuhu biha fakathiratun, bahwa sesungguhnya sesuatu yang dapat memenangkan diri kita tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pula berkaitan dengan yang namanya hati. Bagaimana cara membersihkannya? Hati adalah satu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala melihat setiap hamba-Nya. Tidaklah dalam satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum," bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak pernah melihat kepada kita entah dari rupanya, entah dari pakaiannya, entah dari bagaimana cara ia hidup, entah bagaimana cara dia menjalani kehidupannya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala hanya melihat bagaimana hatinya terikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingganya famin a'dhamil munjiyat, kata Imam Haddad, bahwa sesungguhnya satu hal amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu adalah taubat. Sesungguhnya taubat ilallah ta'ala yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, setiap apa yang pernah kita lakukan, sesungguhnya semua itu adalah perjalanan hidup setiap manusia, sehingganya setiap manusia tidaklah luput dari yang namanya dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan bahwa al-insan mahalun nisyan, manusia ini tempatnya lupa akan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa akan hukum setiap amal perbuatan yang kita lakukan di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga termasuk lupa. Sehingga lupa yang seperti inilah yang harus kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa akan kewajiban yang harus kita lakukan kepada Allah, itu pula lupa yang dimana kita harus bertaubat dari lupa seperti itu. Sehingganya min jami'id dzunub, dari segala macam dosa-dosa, entah dosa yang sengaja atau dosa yang kita tidak sengaja, entah dosa yang sudah kita rencanakan atau dosa yang kita tidak rencanakan. Waqad amarallahu azza wa jalla min ibadihi bitaubah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala banyak melantunkan setiap ayat-ayat di dalam Al-Quran untuk senantiasa memperingati seluruh hambanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun," bahwa sesungguhnya wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala andai kata di dalam hati kalian memiliki keimanan, la'allakum tuflihun, supaya kalian berhasil. Yang diinginkan oleh Allah adalah keberhasilan ganda setiap manusia yang hidup di muka bumi. Keberhasilan pertama yaitu keberhasilan tak kala ia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melewati alam demi alam, seperti alam kubur. Alam setelah itu ada alam yang namanya alamul mizan, alam di mana setiap orang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan ditimbang segala amal baik buruknya. Pula amal-amal yang seperti inilah atau taubat seperti inilah yang sehingganya kelak kita dapat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum tuflihun, kita akan berhasil. Yaitu yang kedua, yang pertama tadi kita berhasil di alam kematian, yang kedua kita berhasil di alam semasa kita hidup di alam bumi.
Kalau kita ingin berhasil setiap tujuan apa yang kita mau, maka perbaikilah amal ibadah kita sehingga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membawa kita, melangkahkan kaki kita di langkah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pula dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala pula berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Karena sesungguhnya jenis-jenis taubat itu ada banyak, lebih dari satu. Sehingga taubat yang di sini yang dimaksud oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah adalah nasuha. Taubat yang dimana sungguh-sungguh setiap hamba memintakan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita taubat capek. Mulai elang putih seekakan boleh. Mulai tada abang rasa abang adalah bersih dari taubat sehingganya ekalako boleh. Yang namanya manusia tentunya setiap harinya berhadapan dengan orang lain. Pasti ketemu dengan orang lain. Tak pernah tak ketemu orang lain. Makanya pada ulama-ulama terdahulu mereka ini melakukan ibadah yang namanya khalwah. Khalwah yang dimaksud adalah menyendiri sehingganya mereka tidak bertemu dengan orang-orang. Karena apa? Takut abad nyake perasaan orang lain. Takut abadnya. Maaf, kalau melihat aib orang lain sehingganya atena tak tenang kalau mau tak cacat. Kalau sudah dibicarakan aib orang lain tentu menjadi yang namanya riba. Tentu menjadi yang namanya riba. Sehingganya taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Tak kala kita betul-betul bertaubat kepada Allah atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita kembali melakukan dosa yang sama. Berarti taubat yang pertama bukan taubat nasuha, bukan yang seperti itu. Namun sesungguhnya memang itulah ketentuan yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah menciptakan makhluk yang namanya syahwat. Syahwat ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana sebagian ulama mengatakan satu syahwat atau satu pangateroh, satu keinginan kita ingin makan tak terlalu ambu, akal lempir bagus, roh aculuna kekenangan selebur, itu namanya syahwat, pangateroh, keinginan. Satu keinginan dikatakan oleh ulama seperti 70 setan. Setan pay abe tak menang bermula sampai ketong polo laki berempa banyak berabe setero macam-macam. Sehingga taubat adalah ketentuan yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam satu riwayat Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai hambanya yang senantiasa atau lalu ia jatuh ke dosa yang sama. Ia bertobat, ia jatuh kepada dosa yang sama. Ia jatuh kepada dosa, ia bertobat. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku sangat menyukai hambaku yang seperti ini. Kenapa? Bukan berarti Allah menyukai hambanya yang bertaubat karena ia melakukan dosa. Karena ia tahu, seorang hamba itu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhannya maha memberi ampun kepada setiap hambanya yang melakukan dosa. Karena ia tahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan pintu taubat kepadanya 24 jam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa hambanya sadar Allah Subhanahu wa taala maha mengampuni setiap dosa. Bahwa di sini pula tujuan dari bertaubat, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Intisari dari sebuah taubat, intisari dari sebuah penyesalan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu berbuah kesucian. Jadi sebelum kalau kita mendengarkan cerita orang-orang terdahulu, kalau orang yang ahli maksiat namun ia memegang agama Islam, sesat. Kenapa? Karena ia dalam keadaan najis. Najis dari apa? Dari dosa-dosa yang semasa hidupnya pernah ia lakukan. Jadi najis. Sehingganya orang yang semacam ini harus dibersihkan dulu, harus disiksa sebagaimana porsinya ia melakukan dosa semasa hidupnya. Namun andai kata taubatnya diketahui dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya sebelum ia meninggal, maka ia dicantumkan sebagai orang-orang yang suci dan jauh dari kata siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya taubat itulah yang diinginkan oleh Allah
dan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah ini jadi orang-orang yang suci. Yang suci bukan semasa hidupnya, tidak ada orang yang suci kecuali baginda Nabi Muhammad SAW yang suci disucikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya Allah Subhanahu wa taala berfirman pula dalam Al-Qur'an, wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'atihi wa ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengabulkan segala taubat, menerima segala maaf. Maka kalau kita semasa hidup berbuat salah antara kita kepada Allah, Allah itulah maha pemaaf. Tapi kalau kita menyakiti hati orang lain, kita berurusan dengan manusia, maka kata Allah Subhanahu wa taala, urusan manusia antara manusia adalah urusan mereka, dan urusan mereka denganku adalah urusanku dengan mereka. Sehingga apa dosa yang dilakukan oleh kita kepada Allah, Allah akan memaafkan kalau kita bertaubat. Tapi kalau kita melakukan kesalahan kepada orang lain, belum tentu orang lain mau memaafkan kita. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang maha mengabulkan segala taubat dari segala hambanya yang menyesal dari setiap dosa yang ia lakukan. Jadi menyesal sebagaimana cerita orang yang membunuh 100 orang itu. Ia menyesal dari perbuatannya. Pada zaman Quraisy, pada zaman Bani Israel, ada seorang yang pernah membunuh 99 orang. Nah, kalau ia datang ke satu pendeta, ia berkata, wahai pendeta, aku telah membunuh 99 orang banyaknya. Apakah taubatku akan diterima oleh Tuhan? Kata pendeta itu, 99 ini bukan sedikit, banyak nyawa yang telah kau ambil. Kau tidak akan pernah dimaafkan oleh Tuhan. Akhirnya dibunuh, kena kasaratos. Karena ia tak menemukan jawaban dari apa yang ia inginkan, datang ke salah satu pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ia berkata, wahai petapa, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhanmu akan mengampuni segala dosa-dosa karena aku telah membunuh 100 orang banyaknya? Maka ia berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memaafkan dosamu kalau engkau pergi untuk menuntut ilmu. Maka dikatakan bahwa orang yang menuntut ilmu karena ingin mengetahui kebenaran dari setiap syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap langkahnya Allah tulis sebagai ibadah. Setiap doanya akan Allah kabulkan, setiap perjalanan hidupnya akan Allah tenangkan, sehingganya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai orang-orang yang menuntut ilmu. Bagaimana di dalam satu hadis pula baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, at-taib min dzambihi kama la dzamba. Orang yang bertaubat daripada kesalahan, orang yang menyesali dari sebuah perbuatan sebagaimana la dzamba, ia tak memiliki dosa kalau ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun butuh sesuatu yang mana kita ini harus yang namanya taubat. Kata Syekhuna Al-Faqih Al-Mugaddam, beliau berkata, apabila aku mengetahui dari satu amalku saja diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan aku undang orang satu kota Hadramut, satu kota Tarim untuk makan bersama merayakan hari diterimanya amal ibadahku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa dan amal ibadah kita, dosa kita tidak ada yang tahu kapan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja Allah itu sangat menyukai orang yang berusaha. Berusaha dalam hal apa? Berusaha dalam hal bahwa kita betul-betul ingin diampuni oleh Allah. Kalau kita ingin dilancarkan dari pelajaran kita di sekolah, kehidupan kita dalam keseharian, maka perbaiki sholat kita, maka perbaiki amal ibadah kita, perbaiki ikatan kita dengan manusia yang lain. Contoh sebagaimana anak dan orang tuanya. Kalau kita ingin diperlancar dalam segala hal, hormati orang tua kita, sayangi orang tua kita, karena sehingganya Allah Subhanahu wa ta'ala pula ridha dengan apa yang kita lakukan. Maka dalam satu hadis baginda Rasul bersabda bahwa ridha Rabbi wa ridha walidin wa sakhutuhum fi sakhatihim. Ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala terletak di ridha kedua orang tua kita,
Kalau kita sudah ridha, diridhoi oleh kedua orang tua kita, tentulah Allah akan ridha sama kita. Kalau kita ingin pergi, kalau contohnya dalam anak-anak yang sedang bersekolah, adik-adik kita yang bersekolah, saat sudah menghadapi ujian, minta doa sama orang tua. Doakan semoga perjalanan dalam pelajaran kita dilancarkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingganya hal seperti ini pun dapat dikatakan taubat, sehingganya orang yang bertaubat dari sebuah kesalahan, Allah subhanahu wa ta'ala hapus segala dosanya, dan Allah jadikan hal itu sebagai pahala, ditulis sama Allah, dikalikan, diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis pula baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba masii'ul Innallaha yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba masii'ul lail." Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya. Di sini bukan tangan sebagaimana tangan kita, tapi tangan yang dimaksud adalah kekuasaan Allah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan ampunannya di siang hari untuk orang yang bertaubat di malam hari. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan di malam hari, membentangkan ampunannya di malam hari untuk mereka yang bermaksiat di siang hari. Sehingganya silih berganti Allah subhanahu wa ta'ala selama 24 jam membentangkan maghfirahnya. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala turun di sepertiga malam, turun di sepertiga malam dan mengatakan, hal min abdi yastaghfir fastaghfirlah. Apakah ada di antara hamba-hambaku yang malam ini atau subuh ini, pagi ini, yang ingin bertaubat kepadaku, maka akan aku ampuni segala taubat. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini diterima taubat kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diganti segala amal maksiat kita dengan ibadah-ibadah yang baik untuk kedepannya, dan pula yang sakit di antara kita diangkat sakitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan pula yang dalam keadaan kesusahan dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sedikit yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.